Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladhi habana bil iman wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahibul fadail, para alim ulama yang saya muliakan, wabil khusus pimpinan Pondok Pesantren Nurul Jadid, Abah Kiai Haji Zaini SPDI, serta yang saya hormati para dewan juri serta santriwan dan santriwati yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barakah ini. Kedua kalinya solawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam, suri tauladan, rahmat bagi seluruh alam, yakni baginda Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam ya. Selamat malam dan selamat menyaksikan acara grand final kita pada malam hari ini. Kembali bertemu lagi dengan saya, Picis, Vina cantik dan manis. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang satu hal yang mungkin para hadirin sekalian sudah ketahui, yaitu tentang kesabaran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau kita mengikuti ajaran Islam, mungkin kita akan mendapati banyak sekali peraturan atau larangan di dalamnya. Dan mungkin kita menganggap bahwa itu adalah hal yang susah. Maka dari itu kita tidak ingin bersabar. Padahal jika ada perintah dan larangan itu akan membuat kita bisa bersabar dalam apapun yang kita lakukan. Sabar itu bisa dikatakan adalah satu hal yang mungkin agak sulit untuk diterapkan bagi setiap orang, apalagi jika orang tersebut sedang tersulut emosi. Betul apa betul? Sabar itu ada bermacam-macam, dan hampir setiap kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan itu harus diiringi oleh kesabaran. Sabar dalam menjalani hidup, sabar dengan orang yang mungkin tidak sesuai dengan kita, sabar jikalau kita miskin, dan masih ada banyak lainnya. Dan masih ada banyak lainnya. Atau tidak usah jauh-jauh, kita lihat saja dulu dengan diri kita yang ada di pondok ini, apakah kita termasuk orang yang sabar atau bukan? Berikut adalah beberapa bentuk kesabaran di pondok yang sudah saya saksikan sendiri. Hadirin yang berbahagia. Yang pertama adalah bagi seorang pengurus. Menjadi seorang pengurus itu tidak mudah. Entah itu menjadi abah, menjadi muallim, muallimah, atau menjadi seorang mudabbir dan mudabbiroh. Tetapi disitulah kita bisa melatih kesabaran kita. Kita bisa melatih kesabaran kita dengan sama-sama bersabar menghadapi semuanya. Menjadi pengurus itu tidak mudah, apalagi jika yang kita urus itu ngeyel dan tidak mau mendengarkan. Tetapi kita sama-sama terus bersabar. Dalam menjalani semuanya. Misalnya kita menjadi keamanan, kita bangun lebih awal, mencoba menahan rasa ngantuk yang bercampur dengan rasa takut karena tiada orang. Kemudian kita ketuk satu persatu pintu untuk membangunkan para santriwan dan santriwati. Dan untuk membangunkan mereka tidak cukup 1, 2, atau 3 kali ketukan, tetapi butuh berkali-kali. Sehingga kita merasa mungkin tangan kita kebas dan merah. Betul apa betul? Betul. Itu semua tidak akan mudah. Kemudian ketika kita sudah mengetuk pintu berkali-kali, terdengarlah sebuah putaran kunci yang menandakan bahwa pintu akan segera dibuka. Tetapi setelah pintu dibuka, loh mana orangnya? Kemana tadi orang yang membuka pintu? Ternyata orang yang
membuka pintu tadi tidak berniat untuk bangun, tetapi ia tidak tahan mendengar gedoran pintu, sehingga ketika sudah membuka pintu, ia terbang kembali ke kasurnya. Betul apa betul? Betul. Saya yakin ini pasti hal yang lumrah, entah itu santri putra maupun putri, pasti pernah seperti ini. Dari kamar 1 kita bangunkan sampai ke kamar 6, balik lagi ke kamar 1, masih tidur rupanya. Dan mereka sebenarnya sudah duduk, tapi entah kenapa masih bisa tertidur. Betul apa betul? Betul sekali. Bahkan ada yang sudah di depan WC tapi ia singgah duduk dan tidur. Betul apa betul? Betul. Kebanyakan seperti itu hampir setiap hari. Bagaimana keamanannya tidak emosi? Bagaimana keamanannya tidak emosi jika seperti itu setiap hari seperti itu? Tetapi balik lagi ke topik awal, yaitu sabar. Kita sama-sama bersabar dalam menjalaninya. A'do juga nanti akan merasakan menjadi mudabbir. Setiap orang yang ada di sini akan merasakan menjadi pemimpin. Betul apa betul? Betul. Maka disitulah kita latih diri kita untuk bersabar. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran itu menolong segala pekerjaan. Hadirin yang berbahagia. Dan yang kedua adalah sabar dengan penyakit. Saya mau tanya, para hadirin sekalian pernah merasakan sakit? Pernah merasakan sakit? Saya yakin di sini 100% semuanya pernah sakit, entah itu sakit kepala, sakit gigi, sakit lambung, sakit hati, pasti semuanya pernah sakit. Betul apa betul? Santri putra pernah sakit? Dan pertanyaannya adalah, ketika kita sedang sakit, apakah kita telah bersabar? Iya, kita sabar menunggu dipulangkan. Betul apa betul? Betul. Kebanyakan seperti itu ya, para santriwan dan santriwati. Maka sabar itu tidak mudah, tetapi kita diperintahkan untuk terus bersabar. Kadangkala kita mengeluh, tapi keluhan kita tidak dapat mengubah semuanya. Tetapi keluhan kita itu tidak dapat mengubah semuanya. Kemudian, maka dari itu, ketika kita sedang sakit, maka sepatutnya kita bersabar. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera disembuhkan, karena sesungguhnya segala penyakit itu datangnya dari Allah, dan Allah pula lah yang akan menyembuhkan. Kita seringkali mengeluh ketika kita sakit. Bahkan kadang kita marah-marah. Kita tidak ingat bahwa dulu Nabi Ayub alaihissalam pernah terkena penyakit sampai habis seluruh tubuhnya. Betul apa betul? Betul. Pernah mendengar kisah Nabi Ayub? Tentu para hadirin sekalian pernah mendengar kisah Nabi Ayub alaihissalam. Maka disitulah kita belajar untuk sama-sama bersabar dalam menghadapi penyakit. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan yang ketiga adalah sabar dalam hinaan. Sabar dalam hinaan. Ini seringkali kita dapatkan. Seringkali kita menghina dan mengejek teman kita yang tidak sempurna. Saya mau tanya, para hadirin sekalian, apakah ada di sini yang sudah merasa sempurna? Apakah ada yang sudah merasa sempurna di sini? Di dunia ini tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak sepatutnya kita itu saling menghina dan mengejek, karena manusia itu pasti diciptakan berbeda-beda. Betul apa betul? Dan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hambanya berbeda-beda. Ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang bulor, ada yang tokbe, dan lain sebagainya. Ada berbagai macam-macam orang. Maka kita tidak sepatutnya untuk menghina mereka. Jangankan kalian yang tidak sedarah, tidak ada hubungan darah sama sekali. Saya saja dengan kakak saya, tahu kakak saya kan? Saya punya kakak di sini. Saya saja dengan kakak saya sama bapak, sama mama, tapi tetap beda. Dia cantik, saya manis. Dia cantik, saya manis. Dia pendek, saya tinggi. Dia celedak, saya kalem. Betul apa betul? Maka saya saja dengan kakak saya itu berbeda, walaupun kami sedarah. Apalagi para hadirin sekalian. Maka tidak sepatutnya kita menghina sesama manusia. Hadirin yang berbahagia, saya punya cerita teman saya, dan kejadiannya ada di pondok. Saya tidak pernah cerita
Saya tidak pernah cerita ke siapapun, termasuk ke orangnya sendiri. Tapi pada malam hari ini saya ingin menceritakan kepada para hadirin sekalian. Saya punya teman, dia itu sering dihina oleh anak-anak di sini. Sering sekali dia dihina. Tetapi ia diam saja. Saya sampai geram sendiri karena dia itu diam saja. Ia diam saat dia dihina, ia tidak membalas orang tersebut. Padahal orang yang menghina dia adalah adik kelasnya, tetapi dia diam saja. Lalu malamnya apa yang terjadi? Di saat semua orang tertidur, di saat semua orang sibuk dengan mimpinya masing-masing, kecuali saya ya, karena di situ kebetulan saya terbangun karena ingin ke WC. Jadi di situ saya melihat dia, tetapi saya urungkan niat saya untuk ke WC. Karena apa? Karena saya melihat dia terduduk, dia menangis terseduh-seduh. Karena apa? Karena ia menangis terseduh-seduh sambil memegang tasbih. Ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu beban apa yang sedang ia tanggung. Tetapi saya yakin bahwa salah satunya adalah karena hinaan tersebut. Hadirin yang berbahagia. Maka di situ saya ikut menangis, bukan karena saya terharu atau kasihan kepadanya, tetapi karena saya merasa bahwa saya belum bisa seperti dia. Saya belum bisa seperti dia yang selalu bersabar dan selalu menceritakan keluh kesahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Maka celakalah engkau jika engkau menghina orang, apalagi orang tersebut adalah termasuk orang-orang yang bersabar. Hadirin yang berbahagia. Kau sering menghina temanmu. Contohnya kau hina temanmu tonggos, kau tidak sadar bahwa lawemu itu tobe. Kau tidak sadar atas kekurangan dirimu sendiri. Saya pernah melihat anak yang menangis karena diejek ulur matanya. Kemudian saya bertanya, kenapa dia? Siapa yang ejek? Temannya yang lain menunjuk si pengejek tersebut. Itu kak, itu yang ejek. Pada saat saya balik, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saya kaget karena apa? Karena bakbar pudungnya. Semeta dia mima ele solana manendanda itu dok bakbar pudungnya. Sebenarnya saya ingin sekali kembali mengejek dia, tetapi dia itu lebih senior daripada saya. Dia itu kakak kelas saya, belum lagi dia itu adalah laki-laki. Jadi saya agak sedikit takut. Sebenarnya saya ingin sekali, tetapi jika saya melakukan apa yang dia lakukan, maka apa bedanya saya dengan dia? Betul apa betul? Orang yang sibuk mencela orang lain, dia tidak akan sadar dengan kekurangannya sendiri. Dia akan mengabaikan perbaikan dirinya sendiri. Karena apa? Karena ia merasa bahwa dirinya telah sempurna. Ia merasa bahwa dia lebih baik dari orang lain. Maka ketika kita memiliki kekurangan, kemudian orang lain mengejek kita atau menghina kita, sepatutnya kita bersabar dan jangan bersedih hati. Jadikanlah hinaan tersebut sebagai pemicu kita untuk sukses di masa depan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan yang terakhir adalah sabar dalam menuntut ilmu. Seperti yang sering kita rasakan, tidak ada yang sama sekali ingin berada di pondok pesantren. Semuanya melalui sesi dipaksa, terpaksa, kemudian terbiasa. Karena apa? Karena kita tidak tahan dengan segala aturan, pelajaran, belum lagi dengan hafalan yang menumpuk. Betul apa betul? Kita harus bersabar, kita harus melawan rasa malas kita, rasa ngantuk, rasa bosan, apalagi jika hafalan atau pelajaran tersebut tidak masuk di otak. Betul apa betul? Tetapi disitulah bentuk kesabaran kita. Jika kita bersabar, maka insya Allah akan memberikan jalan. Jika kita bersabar, maka insya Allah kita akan memetik buah yang sangat manis dari benih kesabaran yang kita tanam selama ini. Hadirin yang berbahagia. Maka oleh sebab itu kita diharapkan untuk selalu bersabar dengan ujian-ujian yang ada di pondok ini. Allah Subhanahu wa taala mencintai kaumnya, maka ia diujinya terlebih dahulu. Betul apa betul? Betul. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan tahta yang tinggi jika kita tidak merasakan dulu yang namanya susah. Betul apa betul? Karena surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bersabar. Betul apa betul? Betul. Insya Allah jika kita bersabar, kita akan mendapatkan semua apa yang telah
kita nanti-nanti. Apalagi cita-cita kita. Apalagi cita-cita kita. Hadirin yang berbahagia. Maka mungkin cukup sekian pidato yang mungkin saya dapat sampaikan. Saya tidak pandai berkata-kata, tapi insya Allah saya pandai berpantun. Ingin dengar? Oke, jangan lupa bilang cakep ya. Ada kodok dalam parit, lagi bermimpi agar bisa ke Paris. Jika hidup Anda terasa pahit, di sini ada Vicis, Vina cantik dan manis. Satu lagi, mau dengar? Kodok parit ingin ke Paris, dibawa angin terbang ke awan. Jika santri putri punya Vicis, Vina cantik dan manis, maka santri putra punya Irgawan, Irwan ganteng dan menawan. Mungkin cukup sekian pidato saya. Busi marinji busyo, gaman hanoji boji masyo. Gamsahamnida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.